Umatnya cerdas, harus sulingihnya cerdas. Kita tidak lagi berbicara masalah wandering mind, hal-hal yang bersifat niskala yang sulit dijelaskan dengan peta-peta rasional. Oke lah yang irasional tuh jadi modal behind of matter di balik dunia material ini. Itu penting juga. Tapi yang lebih penting bagaimana memberikan solusi problem solving terhadap kehidupan ini yang telah memasuki zaman global. Maka mudah-mudahan bisa didorong nanti Prof. Nyoman di Kalimantan bila perlu kita bangun sekolah suling ya. Ya, dengan jenjang STH lah sarjana teologi Hindu kita baru layak, sehingga pendekatan antropologi jelas, kita sosiologi jelas, ya psikologi jelas, sehingga betul-betul seorang sulingnya ini memiliki modal interdisipliner. Ini yang penting. Apa yang harus dilakukan ini? Ini yang penting ini. Karena bagaimanapun budaya global adalah budaya pikir. Tapi kalau kita hanya masuk ke wilayah emosi yang dikaburkan dengan budaya spiritual, ini kan kacau. Ini yang sering merusak tatanan kependetaan gini. Apalagi mengaku dirinya sudah didiksa di Sunyo, ini kan parah sekali ini. Ya, ini banyak terjadi ini. Makanya saya inginkan ke depan juga salah satu di Pesemetonan, syarat kesehatan jiwa penting. Ya, dari psikiater ini penting sekali. Ini kesehatan mental, ini ya. Ini penting sekali. Maka dengan demikian saudara, ya, walaupun kita sadari bersama, ya kalau kita telusuri, ya, zaman-zaman dulu, ya, kualifikasi sulingnya banyak dari keluarga anak baik. Parasaram anak siapa? Ratnakara siapa? Ya, Valmiki. Resi Satya Kamajawala siapa? Kan gitu. Jadi anak seorang pelacur dan sebagainya. Tapi yang jelas, ini prinsip pertama, bukan berangkat dari mana, apa yang dia kerjakan ketika Dwi Jati. Terjadi tidak transformasi diri, kan ini yang penting. Tapi bagaimanapun ketika modal untuk mendikse itu, ya sangat pula menentukan bagaimana proses yang harus akan dilakukan. Maka kita harus membangun masa orientasi lah. Ya. Ya, maka itu apa yang dikatakan oleh Prof. Anggan dalam buku Diksa Menapak Jalan Spiritual, saya juga ikut sumbang tulisan, karena jaminan mutu seorang suling ini sangat diragukan karena lembaga diksa kita hanya interrelasi antara nabe dengan sisya. Antar nabe dengan sisya penjamin mutunya nggak ada. Ya, di samping itu waktu pendek mengharuskan seorang nabe harus mendwijatin anaknya padahal dia belum tahu apa-apa. Dan makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh kitab Mahanirwana Tantra, saudara. Seorang sulingeh yang belum mandiri, walaupun dia sudah didiksa, dia belum kata mandiri, apabila baru 2 bulan, 6 bulan mendiksa sudah dijadikan AB. Apa pengalaman yang dia peroleh? Sama dengan seorang menjadi profesor, saya salut. Mungkin 5 tahun setelah jadi doktor, baru boleh mengusulkan diri jadi profesor. Tuh. Bahkan saya sendiri menjadi takut jadi profesor. Kenapa? Karena merasa dosen agama itu berbicara bukan masalah ilmu kekinian. Juga bicara masalah ilmu kedituan, sudah layak nggak saya jadi profesor? Walaupun saya jadi seorang suling ya. Mungkin karena keterbatasan saya di dunia ilmiah. Karena lebih balik saya ngayah secara sosial di wilayah agama. Ini penting saudara. Ya. Kenapa? Memberikan modal berlebihan kepada anak, ya kepada seorang sulingnya yang tidak bisa menggunakan modal, bukan justru kebajikan yang datang, kehancuran yang datang. Apalagi akan membabi buta, ini penting sekali pertimbangan. Ya, makanya dijelaskan oleh Prof. Anggan, ya hubungan interrelasi ini, sisya dengan anak ini, ya, anak dengan nabe ini menjadi sangat penting. Ya. Yang mesti harus dilihat dulu progres dan sebagainya. Tapi banyak sekali yang bangga hanya aksesoris satu karena usia calon disikte, kemudian karena kemampuan di medsos dan sebagainya, ini menjadi sangat penting sekali. Karena banyak hal saya saja sebagai seorang sulinggeh
Mungkin saya tetap merasa diri saya kurang, S1 saya agama, S2 saya agama, S3 saya agama, saya belum merasa apa-apa. Ini yang maka dengan demikian transformasi diri menjadi sangat penting ya ketika dia sudah masuk ke wilayah kependetaan dari awidya menjadi widya. Ya. Karena itu apa yang dijelaskan oleh teori generatif Bourdieu sebagai pemilik modal simbolik ya, tentu dia akan memiliki modal yang bisa dipertukarkan. Jangan-jangan nanti simbolik disalahgunakan di dalam teori pertukaran ini. Ya. Exchange of theory ini menjadi sangat penting. Ya, maka tanpa adanya transformasi diri, ya modal sulingge, modal simboliknya tidak memberikan manfaat yang apa-apa pada diri kita. Ya. Ada transformasi, agent of change. Ini yang penting, saudara. Ya, bahkan sulingge tetap mesti mengupgrade dirinya, ya, tidak berhenti belajar. Ini seperti apa yang dikatakan di dalam Arjuna Wiwaha tentang diksa. Wiarta keng japo mantra yang kasalemur dening rajah muang tamah nging yan anggeng siwa semerti dateng serade batara iswara. Jauhlah dari tujuan semua puja setawa yang dilantunkan apabila batin ini masih diselimut oleh rajah dan tamah. Ya, namun jika batinnya teguh ngarcana Dewa Siwa, maka yakinlah beliau Batara Siwa akan mendatangi. Ya demikianlah ya satu pertiwime, satu analog yang dapat diambil dalam konteks kualifikasi guru, kualifikasi sisya. Ya, maka itu lembaga diksa adalah lembaga yang sangat sakral dan suci. Oleh sebab itu ketika dia lembaga, maka struktur dan konstruksinya, kontennya adalah harus dibangun dengan cara-cara yang suci. Mental suci, spirit yang suci. Karena akan melahirkan satu produk output sebagai seorang wiku, sebagai hierophant, penampakan yang suci. Theophany, manusia yang suci, sekaligus axis mundi, yaitu pusat orientasi bagi kehidupan umat. Maka dari itu, sisya, diksa, tidak henti-hentinya mengusahakan kesucian. Inilah saudara. Maka dengan demikian kita mulai sekarang. Apakah saudara yang akan melaksanakan diksa akan memasuki institusi? Ataukah hanya sebagai inisiasi? Ya. Maka kalau kita anggap modal kita untuk sosial tidak bisa memberikan pengembangan kepada umat, marilah kita berhenti di wilayah inisiasi. Hanya penyucian saja untuk diri sendiri. Sehingga demokratisasi diksa itu terjadi. Tapi kalau memang dianggap kita sudah punya modal untuk ngemban umat, nanti kita masuk kepada ya eksistensi pandita, begitu kita akan bahas berikutnya. Ternyata kita tidak bisa selesaikan pada sesi sore hari ini ya. Kita masuk ke eksistensi pandita ya. Kemudian kita lihat sulingih dari gunanya, kita lihat dari kadar kemelekatannya, dari swadharmanya. Dari sini kan kita melihat kira-kira posisi saya itu tepat nanti di sulingih yang mana. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, tentang kualifikasi guru dan sisya. Ya tentu ini dalam kait dengan institusi diksa. Maka waktu berikut ini, yang ada sisa ini, walaupun Mangku bilang 5 jam, saya mesti juga harus mengatur kondisi kesehatan saya. Mohon maaf Mangku, karena tadi pagi saya 2 kali muput ya. Kemudian siang tadi saya ke panti asuhan, ya sampai barusan tiba saya 4:30, saya baru mandi, makan, saya kembali ngisi Zoom ini. Jadi minggu saya ini bukan untuk istirahat, justru saya lakukan pada pelayanan. Maka kita harus mesti mengatur kesehatan kita. Yang namanya dharma harus mampu memberikan kebajikan bagi orang lain dan juga membantu kebajikan bagi diri kita dan kesehatan kita. Saya kira demikian. Mari kita masuki session berikut ini dengan tanya jawab. Silakan. Oke, matur sukseme dan
waktu yang disediakan bukan untuk dihabiskan, tetapi alokasi takutnya nanti dia masih memberikan penjelasan waktunya habis. Oke. Kelihatannya kita mendapat pencerahan yang luar biasa. Saya jadi ingat dengan kata-katanya Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, diharapkan dari penjelasan ide tadi, semangatnya sepertinya seperti itu, jadi meningkatkan kualitas dari para diksita yang dilahirkan. Sudah ada satu pertanyaan dulu sebelum dari Pak Prof. Nyoman. Yang sampaikan dari penggemar YouTube dari channel Pancatirta, ada pertanyaan yang mestinya enak dijawab di sini supaya nanti bisa ditonton oleh yang bersangkutan. Pertanyaannya saya bacakan. Dari part 1 sampai 10 yang saksikan, yang belum melihat ada pengkajian diksa secara inisiasi atau dijabarkan secara eksplisit. Walaupun sudah ada menyinggung diksa tersebut, sehingga bagi yang pribadi, secara personal, hal ini masih menjadi satu hal yang membuat Titiang jadi penasaran. Karena dalam konten ini, Tiang lihat penekanannya lebih menitik beratkan pada diksa sebagai lembaga. Sehingga kalau boleh minta tolong, dalam konten selanjutnya, semoga dikse sebagai inisiasi ini lebih dikaji lagi, sehingga para olake seperti yang untuk manahnya bisa lebih dimantapkan. Ampura, banget yang yang Iwan Susuma itu dari awal sampara nih ke penggemarnya. Terus itu Menawi bisa dijelaskan di sini. Mengapa saya menjelaskan sebagai ini institusi, karena banyak sekali ya dikse-dikse ini disalahartikan. Dikse-dikse yang karena wangsit dari atas, kemudian karena mendapat satu perintah pewisik begitu. Nah, ini sebenarnya dikse yang sesungguhnya untuk inisiasi, bukan untuk institusi. Ketika institusi, berarti dia akan hadir ke ruang publik. Untuk dikse-dikse secara pribadi, ya silahkan, saya tidak banyak singgung. Kenapa? Nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan dikse untuk menjadi wiku ngerage. Ya, ketika wiku ngerage, padahal wiku ngerage ini sebenarnya memiliki peran yang sangat sentral dalam rangka transformasi diri dan tidak melakukan layanan kepada publik. Ya. Apakah dia menjadi wiku wanaprasta? Bagaimana kita bisa masuk ke wiku wanaprasta di tengah alam hutan global ini? Tapi yang jelas ketika orang melakukan dikse, ya, dia akan melakukan satu dalam aspek formal ini, yaitu catur bandana dharma tadi. Ya. Nah, kalau dikse secara inisiasi, dia tidak perlu mengikuti catur bandana dharma. Ya. Amari weso, amari sesana, dan sebagainya. Dia tidak boleh menuntut pada publik. Ya, hanya sekedar penyucian diri saja. Kalaupun nanti gurunya memberikan dia dikse sebagai amari aran, tapi permasalahan umat kita ketika didikse pasti keluarga meminta untuk kita melakukan muput upacara. Tapi bagaimana dikse untuk inisiasi saja? Apakah dia tidak melakukan proses pemujaan? Argopatra Surya Sawana tentu akan dilakukan. Oke ya. Dia melakukan. Maka itu dunia diksa ini harus diartikan sebagai diksa sebagai lokapalasraya dan diksa untuk neraka. Misalnya beberapa saya sebelum terjemahkan di buku literatur India ada justru 6 jenis diksa. Maka ketika orang memasuki perguruan, karena terserah ada pemahaman dari konsep yang saya ketahui, diksa itu adalah awal dari seseorang memasuki dunia spiritual. Atau dunia pelajaran mengarah ke hal-hal bersifat spiritual. Tapi ada yang mengartikan diksa sebagai konsep pelepasan dari sebuah proses pembelajaran. Itu sama wartana. Nih, maka dijelaskan, ayo wehaken umarahkan sang yang weda ring wong durung sudiksa, tidak dibenarkan memberikan pelajaran tentang weda kepada orang yang belum didiksa. Makanya diksa ini mesti diartikan. Maka puncak sebenarnya diksa itu ya diksa institusi sebenarnya, kelembagaan.
dikse secara inisiasi dalam arti sempit silahkan dilakukan ya sebagai satu untuk pendalaman personal. Iki yang penting. Tapi orang sering kacau menempatkan mana dia sebenarnya harus melaksanakan dikse selaku inisiasi, mana dikse sebagai institusi. Ketika ikut institusi jelas syarat yang apa yang telah saya sampaikan. Ya, kalau inisiasi siapa saja, termasuk orang cacat fisik pun boleh didikse karena dia hanya sebagai wiku ngeraga. Bahkan di India saya temukan ada seorang wiku cebol, tapi tidak ada seorang wiku ngeraga. Ya, untuk penyucian dirinya saja. Ya, kalau ini tidak diikat oleh syarat-syarat yang begitu, yang penting hubungan dengan Nabi ini. Ya, sebagai satu sarana untuk pulang. Sama ketika dikse Nangaskara waktu pengabenan, itu inisiasi dia, bukan lembaga, karena Atman tidak perlu proses belajar lagi sama Nabi yang masih hidup ini, karena dia akan pulang. Tapi di situ adalah inisiasi. Itu proses penyadaran. Consciousness ini yang penting. Ya. Nah, jadi demikian Mangku ya, yang bisa kita sampaikan. Silahkan nanti dikse selaku inisiasi, selaku inisiasi ini akan menjadi wiku ngeraga dia. Tapi tetap siap tidak wiku ngeraga. Ya, berdandanan sulingge kemana-mana. Kapan mau diksanya? Gimana ini? Karena tidak muput masyarakat kita belum siap. Itu mesti disiapkan jawabnya bagi yang mengambil dikse hanya selaku inisiasi. Saya kira demikian. Silakan. Oke, matur suksuma, mudah-mudahan penanya yang dari channel Panjatirta puas, karena memang saat ini pola pikir atau kesadaran atau pengertian kita tentang dikse masih menganggap ini sebagai lembaga dan pasti umat juga akan menuntut sudah mendikse bisa muput upacara kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti penanya puas. Berikutnya ada Pak Prof. Nyoman dari Palangka, setelah itu ada Pak Rajo Mangku Sukande. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Silakan Prof. Nyoman. Ya, suksema Om Swastiastu yang kita sucikan Prof. bersama, ya Ratu Nabi, Ida Pandita, Jaya Arsarinanda, luar biasa pencerahan hari ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Hindu kita mengenal disebut dengan Catur Asrama, yaitu Brahmacari Asrama, kemudian Grihastha, Biksuka, dan Sannyasin. Nah, kemudian di dalam Diksa kita mengenal juga yang disebut dengan Eka Jati dan Dwi Jati. Di mana di dalam Dwi Jati kita sudah mengenal juga yang disebut dengan ya istilahnya mati raga, berarti kita sudah dilaksanakan upacara kematian. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari tangga itu kan sebagai Grihastha kita melakukan tanggung jawab kita. Bagaimana mulai dari anak lahir sampai dia menikah, itulah tanggung jawab orang tua. Kemudian setelah dia menikah, akhirnya tanggung jawab itu berpindah kepada anak kita nantinya. Karena kita sudah lewat daripada itu. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, karena di masyarakat kelihatan setelah Pandita lebar, yang orang Dwi Jati lebar, biasanya acaranya jauh lebih wah, saya kata dalam tanda petik itu, daripada yang lebar itu adalah yang uang laka. Nah, apakah ada apa sih seharusnya yang dilakukan seperti itu? Karena setelah menjadi pandita nantinya kan tidak lagi melakukan kegiatan apa-apa dalam tanda petik seperti itu. Berarti tanggung jawab itu tanggung jawab anak nanti. Betapa besarnya tanggung anak kalau melihat kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan seperti itu. Kalau kita lihat seharusnya yang kalau Dwi Jati yang sudah lebar, beliau kan sudah lebih suci. Seharusnya upacara acaranya tuh lebih sederhana daripada yang walaka. Karena kesucian beliau itu sudah kan lebih mudah seharusnya kita ini. Nah, tetapi kenyataan di masyarakat tidak seperti itu, Ratu Nabi. Mohon penjelasannya. Suksema. Om, santi Om. Terima kasih. Ketika orang sudah menjadi sulingi, idealnya ketika tanggung jawab duniawinya sudah diserahkan sama anaknya. Penting. Maka teks Siwasesana pun mengisyaratkan pada kita, kalau tan putra putrakin wid projati, tidak anak kemenakan sulinge, hendaklah didikse umur
60. Yan putra Kewi Perjati 50 tahun. Ini pegangan dikse, tapi nyatanya Parisade dan Seminar Kesatuan Dosen para Pendeta sudah memberikan semacam suatu kebijakan dikse boleh umur 40. Mengapa 40? Karena jelas sekali dijelaskan di situ, ada yang disebut dengan wiku catur asrami. Brahmacari pun bisa jadi wiku. Jadi orang yang tidak kawin tapi bukan brahmacari umur muda itu yang boleh mendikse. Ya. Ketika brahmacari itu adalah umur 7 tahun sampai 25 misalnya. Ini masa brahmacari kalau kita masih kuliah 24 dan selesai apalagi S2. Ini kan masa brahmacari sebenarnya. Ya. Yang brahmacari ini artinya yang sukle, yang tidak menikah, tapi usianya sudah memiliki standar. Kemudian wiku grehasta. Ada disebut wiku grehasta asrama. Ya, wiku grehasta nanti lihat dalam lontar Purbosomi, kita akan bahas nanti. Kita lihat dalam lontar Aji Terus Tunjung. Ya, kemudian kita lihat dalam lontar Catur Yuga. Jadi wiku grehasta itu adalah wiku yang masih bersama istrinya. Bahkan dalam kondisi produktif pun reproduksinya masih boleh. Maka seorang wiku memang yang grehasta masih diperkenankan untuk melahirkan. Tetapi alangkah tidak eloknya kalau dilihat oleh umat setelah jadi sulingnya masih melahirkan, ini yang terjadi. Ya. Kemudian ada wiku wanaprasta. Ya tambahannya. Wiku wanaprasta sekarang apakah wiku itu meninggalkan dunia nyata tinggal di hutan? Tidak. Ya tanggung jawabnya sudah diserahkan sama anaknya, dia sekarang mau masuk ke wanaprasta. Dia tidak lagi melakukan reproduksi, ya, produksi keturunan melalui reproduksi. Karena untuk bereproduksi itu hanya untuk kaum mulaka. Jadi reproduksinya seperti apa? Ya, saya mohon maaf, tidak enak disampaikan ini. Walaupun sulingnya dibenarkan masih melakukan hubungan biologis sama istrinya dalam lontar catur yuga, tapi selayaknya lah gitu. Ketika sudah jadi nabi, di mana anak kita secara biologis sudah mempunyai anak, kita sudah sebagai cucu, maka disinilah sudah wanaprasta. Dia tidak lagi melakukan hubungan. Maka itu terjadi apalagi sulinggi istrinya sudah bawa tongkat komando dan menyelesaikan upacara. Berarti secara biologis, karena dalam perkawinan itu ada 3 perkawinan, ya, untuk bisa satu rumah, samgraha, satu rumah, di saumah itu, sanggama, samana, samyoga. Jadi samgamanya sudah tidak dilakukan lagi, karena posisi istri sudah monofos, itu berarti alat reproduksi mesti harus sudah dihentikan gitu ya. Tapi laki-laki ini yang tak bisa diajak kompromi kan seperti itu. Inilah tingkat amati raga yang pertama harus dilakukan. Nah, ketika dia mengalami proses lebar gitu ya, atau mampah bahasanya, untuk sulingnya itu lebar, mampah. Nah, karena kita dikontrol oleh wiku wiboh, ya sebagai wiku lokopales raya wiku wiboh, bahkan justru di satu daerah lebarnya sulingnya justru ditunggu-tunggu oleh sisya untuk bisa diiringan gitu sampai sisya yang meninggal tidak mau diaben, harus dipendam menunggu siwonya ada yang lebar, kan ngiring ke geria. Ya, ini justru menjadi, mohon maaf ini, menjadi sebuah kontestasi, bukan menjadi kontemplasi. Jadi wiboh lah dia. Ada nengaturan akeh, akhirnya upacara menjadi besar. Dan ini juga ditiru oleh sulingge yang tidak wiboh yang sisya. Bahkan tidak pernah ada tertulis, justru ketika ide lebar atau mampu harus mencari 2 nih. Hari titi. Tilam dan purnama ini harus mesucian kedua kali ini, ngaskara di ini, nyuciang di ini. Padahal dalam teks, ya, kalau sudah itu semakin cepat semakin bagus. Tapi ada yang mengatakan sampai sulingnya harus nunggu sampai 4 bulan nyekah. Bayangin kalau 5 tiap hari narpane. Ya, ada satu, mohon maaf saya tidak mau sebutkan namanya, 5 juta tiap hari, kemudian tinggal 3 bulan, bayangin. 1 bulan sudah 150 juta.
Kemudian 3 bulan 4,5. Belum instrumen yang dipakai untuk pelebon beliau. Hampir mendekati 1 miliar harus biaya pengabenan. Tentu hal ini menjadi satu sangat momok ketakutan bagi calon-calon sulingih anak ketika kosnya begitu tinggi. Sekarang mari kita lihat contoh yang paling sederhana. Mari kita lihat analisis. Ketika orang sudah mendikse, jadi upacara pediksaan Sederaga persis sama dengan upacara kematian. Kemudian dalam upacara Sederaga ini ada persembahan kepada guru namanya guru yaga. Maka ketika dia ditingkatkan statusnya menjadi Dwi Jati melalui proses amati raga, jadi upacara kematian juga ada, pengentas juga ada, bantuan penebusan juga ada, panjang hilang nasi angkep, berarti dia sudah pati ring sejeroning urip. Maka ketika yang bersangkutan lebar, mampah, gitu, mantuk, gitu, upacaranya kecil. Inilah kita mengenal apa yang disebut dalam tatanan kontruk Pancasudatma, Baji Lokotatwa dan Sundarigama yang memang ada memuat pengaben, disebut Pancasudatma. Maka Pancasudatma itu mengajarkan 5 jenis pengaben dengan variasinya, kemudian di tengah ada namanya Mitra Yadnya. Mitra Yadnya inilah paling pas oleh sulingnya yang upacaranya sangat sederhana, sama dengan swastigeni. Tuh. Malah saya berpesan sama anak saya seperti dan nabe saya. Ketika beliau pelebon ya seperti itu upacaranya. Dengan tidak kemewahan. Jadi tidak usah takut dunia kependetaan. Apalagi nanti anaknya ini takut kalau saya lebar besok gimana nanti. Sementara ayah saya jadi suling upacara besar. Saya sudah pesankan itu. Inilah upacara mitrayatnya. Mulai maring siwaloka begitu jelaskan. Kawahnya. Weci desa. Karena setiap surga pasti ada nerakanya di dalam tek-tek ritual kita. Dengan demikian, tidak usah khawatir, upacara kecil juga. Bahkan pejati pun bisa. Tinggal nasi yang ke bubur pirata selesai. Karena beliau sendiri, maka saya katakan jangan terlalu lama diupacarai. Ketika terlalu lama sampai busuk, kita ketahui bersama dalam teori energi, ketika tubuh ini lama disekah, ya bau busuk timbul pada pada jasad Pancawama Buddha ini akan melahirkan energi negatif yang mengungkung roh itu mengalami proses pembebasan. Ini pernah penelitian loh ini. Coba lihat di YouTube bagaimana kremasi itu memberikan manfaat. Makanya jangan sampai layon sulingnya ini busuk. Maka saya sepaham sekali dengan tradisi India kalau bisa sulingnya dipercepat. Jangan sampai bau. Seorang sulingnya bau lama disekeh karena sekian bulan. Tapi tentu ada alasan mengapa disekeh sampai sekian bulan. Karena mencari hari baik. Supaya sampai matahari ngamang kaje. Atau menuju ngutarayana. Ngajak kanginang Suryane baru nih karena ada kejadian kemarin anak sulingnya mengadu dengan saya. Tapi saya tidak memberikan justice. Pengharapannya bagus, tapi kita yang kewalahan korban sampai 4 bulan ke layon. Maka dengan demikian upacara kecil ini jangan sampai tubuh ini busuk. Bayangkan ketika sulingnya tiap hari melakukan Surya Swana, melakukan dagde krana, sesungguhnya sudah ngabenkan dirinya. Ya. Dengan api yang ada di Nabi, Sariram Kundam, silakan baca buka Arga Patra yang saya berikan sama Mangku Prof. Nyoman itu. Nah, lihat di situ ada yang lu pelan-pelan ditelusuri, bukan just decoration. Jadi ngaben, setelah itu kita bentuk tubuh kita menjadi Brahma Siwangga. Ini disebut dengan ngereka dalam pengabenan. Sebelum kita reka, berikan tita penyah, berikan tita amerta, sebut amerti karana. Om Karya Pramoja Nyalam Amerta Damadu Muka dan sebagainya. Jadi tubuh kita jadi siwa, kita persembahkan tubuh kita. Maka jelas, Tuhan akan memberikan waranugraha, yadnya nirmalat, maka ketika tubuh ini kita jadikan yadnya. Maka seorang sulingnya ketika nyuruh swana, kan tidak ada bantuan besar di depan pemiosan beliau waktu mau puja. Cukup cana ngepasang saja selesai. Karena tubuhnya ini sudah dipersembahkan sebagai arca. Maka ketika beliau pulang, untuk apa beliau lagi mempersembahkan bantuan besar? Tapi kan kembali prestis, status, kewibawaan, reproduksi identitas. Ya, pangsing niste. Kita sudah diberikan satu contoh yang sangat bagus. Seorang kawakan sastrawan abad 20 yang bernama Ida Pranamade Sideman. Dengan tegaslah memberikan contoh bantuan yang sangat sederhana. Bahkan beliau sendiri menyiapkan tandu beliau, pemeraman beliau itu. Untuk beliau pulang. Beliau buat pengentas untuk diri beliau karena jenyana beliau lebih hebat. Maka saya katakan bukan upacara itu yang hebat, tetapi karena bakti
berarti Perdi Sentana tidak bisa dipungelin. Tapi ketika Perdi Sentana tidak mampu, tidak harus upacaranya besar. Bila perlu sederhana, saya malah menghayal lagi ketika lebar, ketika tidak tahu mau diapakan juga enggak masalah kan gitu. Bila perlu tumpukan kayu seperti begawan semua itu, kemudian disulutkan api di bawah, siam titep pengental sebagainya. Kemudian lumat jadi tungguin besok direko selesai, anyut selesai. Tapi kembali tradisi kita di Bali ternyata itulah. Seolah tradisi menjadi sebuah keharusan pada itu bersifat relatif. Ya, maka itu kita inginkan sekarang ke depan nih, ya. Kalau kita menggunakan kita butuh. Kalau sulingnya lebar ini ya, Mangku Nyoman biar tahu nih, harus punya tegal suci nih. Kalau sulingnya tinggal di BTN, di mana cari tegal suci dibawa ke kuburan umum nggak boleh. Ya, makanya kita jasa sekarang krematorium di Bali kita sediakan sebagai tegal suci ada. Di Ceko Maria udah ada kok tegal suci. Bahkan yang pertama kali menggunakan nabe saya padahal dipersiapkan untuk diberikan tegal suci karena di Kota Denpasar sudah menyiapkan tegal suci untuk para pendeta yang ada di Kota Denpasar. Beliau malah memilih, meminta supaya diselesaikan di krematorium. Ya, jadi untuk sulingnya kita sediakan ini. Ya, dengan demikian nggak usah jadi sulingnya itu menakutkan gitu sebagai momo harus begini dan sebagainya, harus ngelakarang pang dini. Ya, kalau memang berlanjut ke pendetaan kita kan belum tentu anak kita bisa mau jadi pendeta. Ya, karena ini sebuah pilihan personality. Gitu. Tapi harapannya sih anak kita mau melanjutkan. Tapi kalau memang dia tidak memungkinkan, nanti stres di sulingnya. Jadi demikian ya, Prof. Nyoman. Suksma penjerahannya suksma luar biasa. Silakan. Itu kelihatannya sudah siap, Prof. Nyoman. Sudah ada keraguan, tinggal ya, sudah ada ini. Ya, tinggal eksekusi aja kok. Ya. Tinggal eksekusi. Terus Pak Mangku Sukande, terus selanjutnya. Silakan Ko. Nggak sempat ke Geria lewat Zoom nih kadang ya. Udah dekat sama-sama di Gianyar ini. Iya terus. Sosiastu, unmute Ko, unmute. Putus. Atau sinyal di Tegalalang nggak bagus. Anda Mic-nya didekatkan Pak Mangku. Ya. Swastiastu. Nggih, swastiastu Ko. Nggih, rayu nggih. Swastiastu. Nggih. Enten tidak. Nggih. Woi. Inisiasi. Tidak didengar. Suaranya tidak kedengaran. Analogi ya. Tidak kedengaran pertanyaannya, Rumahku. Ada sinyal nggak bagus di situ. Nggak usah pakai mic Pak Mangku. Coba Pak Mangku, jangan pakai mic, cabut aja mic-nya. Cabut ya Mangku. Okay. Nggih, swastiastu, nggih. Nggih. Nggih, ya, nggih. Kedengaran? Nggih, dengar, nggih. Oke. Ini Oh, lagi putus-putus. sebagai inisiasi Nggih. yang non Tak kedengaran. Jabo lawan pandit. Ini pengertian indah samiksa si ya dikse dengan cara ini
Oh, ide. Nggih, enggak dengar. Enggak didengar. Suaranya sudah sampai nggih. Nggih, kita Ya. Enggak dengar, enggak dengar. patut. Ya, kenapa Oh, bisa kena begitu? nggih, Ya? nggih bungkuran. Ya, dibungkur aja enggak kedengaran. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Nggih, nggih. Kelihatannya sinyal Nggih, nggih. sinyal Nggih, lemah sinyalnya nih mungkin ya. temanku. Barangkali diketik kalau di chat bisa nanti yang baca dari sini. Nggih. Kalau diketik silakan ku ketik, kalau di chat nanti kan bisa Bisa yang baca dari sini. Barangkali di belakang Romanto Sukande kalau ada yang mau bertanya, ini sebagai informasi saja, kelihatannya yang hari ini banyak juga adalah dari ibu-ibu nih, banyak yang kelihatan mulai masuk, luar biasa, sudah semakin banyak yang dari gender sudah berseimbang. Yeah. Niki dari Pak Ketut Mondai. Ya. Oke, terus. Silakan ku. Swastiastu, Ibu Nabi. Swastiastu, nggih, nggih. Ampura yang pertama dia nyaringin ide ring di Ceko Maria ide. Ya. Saya namanya unik, saya kira siapa ini, bener kah Mande? Oke, yakin ya kayak ide. Nggih. Tiang mungkin sederhana mantan tiang metaken inde sisieu kenten. Nggih. Yening mau medik senike napi persiapan dari sisinya nike. Nggih. Dari sisi siswa lah nike sampai napi persiapan yang harus disiapkan kenten ide. Nggih. Untuk sampun nike ide suksema. Nggih. Berarti kalau bertanya begitu pasti mau minat jadi sulinggih. Tapi ingat, satu adalah secara internal diri kita sehat jasmani rohani penting. Kemudian modal pengetahuan penting. Sedikit tidak sulinggih walaupun sambil proses berjalan ya harus tahu bahasa Jawa kuno lah, harus tahu Sanskerta lah. Kalaupun tidak fasih dalam melakukan komunikasi, minimal kamus-kamus itu ada pada diri kita. Nanti kalau ada ketemu teks-teks yang tidak dipahami, minimal kita akan melihat kamus, itu penting. 3 hal, itu kamus bahasa Bali, kamus Jawa kuno, Sanskerta. Apalagi kalau Sanskerta kita sebenarnya doanya kan Sanskerta kepulauan tidak terlalu sulit seperti Sanskerta Wedik, tapi yang jelas McDonald mesti harus dikuasai. Di dalam hampir sekian tebal kamusnya. Dalam hal tertentu supaya kita tidak bingung. Karena banyak sekali bahasa-bahasa Sanskerta tidak lagi operasional sebagai bahasa percakapan. Jadi pengetahuan ini penting. Kemudian adalah mental ini. Ya, mental kita ini penting sekali. Kesehatan mental menjadi sangat penting. Apakah kita betul sehat? Ya, atau kita siksul sakit jiwa ini penting. Ya. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah walaupun sesungguhnya kita tidak butuh painan, kita butuh painan karena ritual itu kan penting. Ya, ini penting sekali persiapan untuk itu. Tapi jangan khawatir. Ketika kita sudah mulai belajar di Jalan Dharma, macam saya khawatir luar biasa. Mungkinkah saya bisa melangsungkan kehidupan saya ya ketika saya jadi sulinggih. Tapi Astungkara masih ada satu sisi yang memberikan saya jaminan, karena pekerjaan dosen saya masih bisa saya lanjutkan. Karena nanti mangku akan masuk ke siswa formal, akan menjadi amari sesana. Jangan sampai setelah menjadi sulinggih stres karena tidak ada income, ini penting untuk nyangoni kehidupan ini pentingnya. Ya. Jangan sampai sulinggih menjadi mata pencaharian nantinya, walaupun sesungguhnya di situ akan ada daksina yang akan kita peroleh, tapi tujuannya bukan ngejar daksina. Ini penting ya. Painan juga boleh saya katakan harus sedia, tidak bisa tidak omong kosong itu tanpa painan. Karena bagaimanapun ketika kita melaksanakan dharma, arta itu harus penting ya. Harus ada itu. Tanpa arta tidak akan mungkin melaksanakan dharma. Tapi dalam rangka memperoleh arta tetap berlandaskan dharma. Ini mulai hubungan korelasi, tidak hanya relasi, ya, hubungan timbal balik.
Kemudian aspek sosial ya penting sekali nih, gitu. Bagaimana istri kita? Jangan sampai ada kita siap sendiri, istri tidak. Nanti kita diminta mendiksa sendiri, istri tidak. Gelar sango jadinya lebang sibak. Bagaimana terjadi ini? Kalau kita tidak sehati. Ini penting. Kemudian yang paling dekat adalah anak kita. Ya, kesiapan dia terhadap kita mau melinggih. Bagaimana? Ya, karena kita sudah penuh gerak terbatas, ya tentu penyangga yang paling dekat anak kita. Ini penting sekali. Kemudian keluarga dekat. Kenapa? Secara sosial kita tetap menggunakan asas trihita karana ku. Ya, pawongannya jelas. Kita akan tinggal di mana dan kita siapa. Nyenkel dukung ini penting juga. Walaupun dikse secara inisiasi itu penting, wajib bagi setiap orang. Tapi ketika institusi sosial penting. Ya, pelemahan penting ketika kita berada mana yang akan kita jadikan siwa grehe. Jadikan rumah ini sebagai tempat tinggal sulingge. Jangan-jangan kita masih berkonflik dengan keluarga kita di Karangbarong misalnya tinggal bersama-sama. Ini menjadi satu hal. Apalagi ketidakharmonisan dalam keluarga nanti ketika ada minta ke kita sementara ya keluarga malah mencibir ada tamu yang datang. Menurut saya bukan besarnya luasnya sebuah gereja atau mandala kesucian atau siwa grehe kita, tapi yang penting itu bebas dari hak-hak orang lain. Ini penting. Saya saja terus terang saya bongkar, kan aku sekali ke gereja lah begitu. Dulu gereja saya kecil kok, tipe 36. Astung kare seiring dengan perjalanan sang waktu ide betara mapaice, kemudian perluas, bahkan hampir sekarang 15 are mungkin lebih ya. Dengan lantai mungkin 20-an gitu. Akan saya jadikan semacam satu tempat berdialog ya. Tapi gereja bukan tujuan, gereja tetap sebagai matriks memberikan kenyamanan pada kita. Kalau gereja kita tidak nyaman kan berat. Ya, jadi sosialnya ya di sini menjadi sangat penting. Ya. Kemudian sekarang kesiapan mental kita kembali ke dalam, ya siap nggak kita belajar menjadi agent of change? Siap nggak kita kalau nggak ditour nih? Ini yang penting ya, jangan sampai kita mau ditour, akhirnya wiku tetanyan jadinya. Menjajakan diri, membuat hal yang aneh-aneh, kemudian ikut berkomodifikasi di wilayah ruang maya, Riki ada pengelukatannya puleger, biaya sekian gitu. Itu kan sudah sebenarnya komodifikasi ya, upacara kita, komodifikasi. Tapi kalau di situ anak mengatakan bahwa gereja ini melaksanakan ini gitu, datang punya tidak terikat, itu lain lagi masalahnya. Nah, maka itu membangun relasi jadi sosialnya jelas, fisikisnya jelas, intelektualnya jelas, lingkungannya jelas. Kemudian terutama integritas moral kita. Tadi bukan pinternya. Tapi di mana kita hadir sekarang sebagai sulingnya ternyata mampu menyelesaikan masalah kumatan, hadir sebagai problem solving, dia akan banyak datang. Tapi ingat, yang datang itu kalau terlalu juga banyak, full kita juga akan dipaksa untuk melayani semua keinginan. Kita juga butuh waktu istirahat. Maka kita juga harus mengatur diri kita. Ya. Jadi dengan demikian, ini yang penting. Bila perlu, datanglah ke gereja konsultasi lagi nanti. Masalah siapa, mau jadi sulingnya atau tidak, silakan. Ya, karena bagaimanapun, dunia kependetaan bukan dunia akhir, tapi dunia perantara untuk kita mengabdi kepada hal yang lebih luas. Saya kira demikian, Ku. Ya. Semuanya Nabi. Ya. Silakan yang lain. Ratu Nabi niki ada satu dari Pak Jurumangku Sukandi yang baca saja di sini. Dalam keputusan Sang Hyang Dasa Aksara disebutkan ya diastun tan adiksi nang huruf ring ketahuan dewa ring rage jabe lawan jero. Pandita pu yang aran, apakah ini bisa dianalogikan sebagai dikse inisiasi? Ini pertanyaan dari Jurumangku Sukandi. Silahkan saja, diksa saka inisiasi silahkan belajar sastra yang banyak. Anak sudah diinisiasi, tapi ingat, ketika anak akan memasuki Sang Hyang Sastra, kan anak harus mewintan. Ya. Kemudian ketika Anda belajar Sang Hyang Dasa Aksara, kan Anda akan berguru. Ya nana uang mijel, ya tanpa guru. Tane widya tidak menggunakan bantan, bebinyat posira uang mangkana. Burulah guru. Ya. Maka permasalahannya guru itu kan ada 3. Dewangga guru, sidangga guru, manawangga guru. Tapi jangan sampai membawa dewangga guru, tiang pun dikso kan bertaruh ring ulun danu, tiang pun dikso kan bertaruh di besake. Ini tidak bisa dilihat, dipertanggungjawabkan secara nyata.
Nah sekarang permasalahannya, apakah dikse ini akan dipertontonkan? Aduh niki, karena sekarang banyak yang menempatkan dikse untuk dipertontonkan. Jadikanlah dikse sebuah tatanan, kemudian menjadi tuntunan. Niki harapan kita. Maka kalau saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Mangku Soekarno. Yen weruh nih sang yang dasa aksara. Yen weruh, untuk bisa weruh kalau tanpa ada mentor gimana? Kan niki dia. Maka mentor itu menjadi penting. Maka disinilah peran dikse selaku inisiasi dari nabenya. Tan jadi astun tanah mari wese tidak mengubah atribut kita, tanah mari sesana tidak mengganti sesana kita, ya. Tapi kalau menjadi seorang jagal, walaupun gini, gimana mungkin kita bisa melaksanakan sementara kita mati-mati kita wuruh ring tertato anu dasa aksara. Pasti tetap kita akan mari wese atau mengadjustment sesana kita sesuai dengan ajaran yang kita pelajari, sesuai dengan dasa aksara ini. Ya. Tapi saya katakan tetap dikse akan terjadi. Karena untuk menanggah sang yang sastra, di situ ada diksa. Ya, tanunang umarahakan sang yang weda, ring wong durung sudiksa. Apakah dasa aksara tidak weda? Weda pengetahuan kesucian. Wajib mendiksa, tapi mungkin tidak diksa melalui aspek formal. Silakan ku, saya setuju yang begitu. Tapi butuh guru-guru yang mumpuni untuk mengemban itu. Makanya wiku-wiku wanaprasta juga harus dibutuhkan ke depan ini. Karena selama ini ada sisi yang bolong di wilayah agama kita, pemahaman tentang tato, pemahaman dasa aksara ini jarang dibicarakan. Karena ketika dunia kependettaan hanya bicara masalah argapatra, puja muput, dan sebagainya masih di wilayah prawerti kedharma. Sementara dikse yang membahas niwerti kedharma seperti apa yang menjadi objek material yang kusampaikan tadi, weruh dengan keputusan sang yang dasa aksara ini kurang. Tetapi sebaiknya seorang wiku yang akan melaksanakan prawerti kedharma disertai dengan pengetahuan niwerti kedharma, konsep pasu, wetu, sudo, swari. Karena sesungguhnya kalau kita bicara masalah bukan dikse yang akan memberikan anak moksa, ya, tapi pengetahuan kita walaupun kita didiksa, Pak jamin kita moksa besok tidak ada jaminan. Tapi selayaknya orang yang didiksa memahami tentang pengetahuan moksa, ini yang penting. Karena Anda sudah punya SIM. Ketika Anda punya SIM, Anda boleh nyetir. Anda tidak mau nyetir, ya nggak sampai pada daerah. Tapi Anda sendiri tidak punya SIM, Anda nyetir. Mungkinkah Anda sampai ketika masuk ke ruang publik, kita akan disetap oleh polisi. Karena ada aturan main di situ. Maka dengan demikian antara prawerti niwerti ini, niwerti tidak butuh pengakuan lahiriah. Tapi prawerti yang membutuhkan pengakuan lahiriah. Tapi niwerti tanpa apa? Prawerti tanpa niwerti tidak ada spirit. Niwerti tanpa prawerti tidak ada legalitas. Ini. Karena konsepnya jabejero dia. Ini konsep pasuk wetu. Bagaimana kita akan pasuk saja sementara kita tidak memahami tentang wetu. Bagaimana kita hanya wetu saja tanpa memahami. Maka konsepnya itulah dalam ajaran Jnana Siddhanta, atmelingga suwelingga. Atmelingga suwelingga. Transendensi imanensi. Sehingga dengan demikian pasuk wetu itu sebenarnya tidak bermuara pada eksternal diri kita, tapi bermuara pada diri kita. Saya kira demikian, ini pemahaman tatwa yang luar biasa ini dari Mangku Soekarno. Demikian Ku, silakan. Oke, satu lagi dari Pak Nyoman Sirne Kupang. Inge Rares. Katanya sudah dibahas. Pak Nyoman kalau bisa langsung silakan baca Pak Nyoman. Pak Nyoman dari Kupang ya. Suksma. Silakan Pak Nyoman. Tuman Kupang nggih, salam. Sasiastu. Pernah suah enggak sareng titiang di Kupang? Pernah. Pernah temun titiang. Waktu Pak Untung Yoga masih Kapolda, nggih. Silakan Pak Nyoman. Suara tuh niki. Titiang metaken ini pertimbangan jagi medikse. Itu pertama. Nah, wonten beberapa kasus setelah medikse jarang wonten yang nur. Nah, pada akhirnya jarang dituur ya, jarang dituur. Iya, jarang. Pada akhirnya sampai-sampai etikanya mungkin niki tan sesuai. Sampai-sampai minta untuk muput. Nah, niki intinya batasan muput nika Banten. Tapi asan hiarnya seperti apa kan? Oh, kendan. Nggih.
Sebenarnya sebenarnya Bangku, masalah muput dan sebagainya tidak terhitung oleh batasan. Hanya kita kan masih mengenal sourcing artinya klaster sebagai seorang rohaniwan, ya. Rohaniwan Pinandita pemangku ya maksimal sampai Pulau Gembal. Itu sebenarnya harus punika wiku bebangkit ke atas. Tapi sebenarnya tidak ada sastra yang menegaskan, hanya konsensus saja dari Kupang. Namun kalau ingin minta Sulingih menyelesaikan upacara yang tidak terikat oleh mandala di pura, misalnya pecaruan, bisa dilakukan di gereja. Saya malah sering melakukan upacara muput itu ketika usai nyure sowana, umat datang membawa banten dengan ayah bansa kesidan. Kenapa? Tentu beliau umat-umat kita butuh satu misalnya pengelukatan yang jangkep, karena Sang Wiku yang telah pragan siwa inilah memberikan pengelukatan. Nah, menurut emat saya kalau sampai minta muput, ini mohon maaf, tidak dibenarkan oleh sastra karena itu katanya sebagai wiku atetanyan. Atetanyan nih. Maka kalau memang seperti itu faktanya, siapa yang menjadikan beliau Sulingih juga memikirkan itu. Kenapa? Jangan sampai hanya di diksa aja orang diantarkan ke institusi diksa sementara usaha itu nggak kepake. Sebenarnya nah, kita kan sering ampura niki Sulingih hanya payung don, Pak. Ketika hujan baru ingat pada payungnya, nanti kalau sudah kering nggak ada hujan, donnya dilepas, gitu. Dibuang begitu saja. Maka di sini pentingnya, maka itu saya katakan kita masih belum seimbang melakukan niatnya, ya. Resiatnya kita malah kurang. Makanya itu penyebab juga membawa dampak mengapa Sulingih di Bali juga jual banten. Itu bukan karena beliaunya yang jual banten, tapi keinginan dari umat yang minta selesai. Tapi Titiang selaku praktisi juga dan akademisi sudah mempertimbangkan, Titiang minta sama Welake yang membuatkan silakan bertransaksi berapa modal, jangan sampai Sulingih lagi urusan matematika, jual ini, jual itu kan berat kita, sementara tugas kita sudah ini. Kalau udah terlibat dan urus jual beli pasti banyak keinginan mau untung, pasti itu nggak bisa tidak. Nah, maka dengan demikian nyireng niki setiap purnama tilem umat merukat ke gereja, ya. Tapi yang jelas tugas pokok beliau bukan hanya patirtan mumput upacara, bagaimana beliau ngertiang ngerahayuang jagat tiap hari melalui konsep Surya Sewana Nika kentan. Tapi kalau memang Sulingih dianggap sebagai profesi ketika tidak ada yang menggunakan jasa beliau, kan jelas nih gimana sebuah produk tidak kepake kan. Maka mindset ini apa yang ditanyakan oleh anak Monde tadi, mangku ya mesti dipersiapkan. Siap nggak kita nanti satu ketika tidak dituur gitu aja. Pikirkan yang terbaik, jangan pikirkan yang baik, yang tidak terbaik dulu pikirkan. Apalagi mohon maaf ketika jadi Sulingih ini yang dilihat Sulingih yang sukses. Ya, Sulingih yang wibuh, yang banyak dituur dan sebagainya. Nanti saya mungkin bisa seperti beliau gitu. Tuh. Nah, sering tampil, mohon maaf ini ya, bisa ini tampil di situ, tampil beliau muput sibuk aken. Jangan berpikir seperti itu dulu. Kita lihat dulu kapasitas kita, pikirkan hal yang terburuk. Maka tujuan mendiksa itu mesti kembali direposisi, ya, direposisi ulang nih gimana ya. Kalau enggak ada yang nur gitu. Maka kalau yang masih berprofesi sebagai dosen, saya perkenankan ini untuk Prof. Nyoman di Kalimantan, Pitano aja sebentar lagi akan Dwijati kok. Pitano Pak Prof. Pitano Dwijati. Balas saya nanya kenapa enggak cari yang lain-lain? Udah, Tuhan udah banyak memberkahi saya. Dia bilang begitu. Sudah rasanya angayu bagi paham, tapi beliau tetap akan mengajarkan sebagai profesor kan sampai 70. Usia beliau sekarang 60, bentar niki. Jadi kalaupun pensiun pun tidak ada yang nur, masih bisa beli bubur kan. Kalau tua-tua kan nggak boleh makan yang enak lagi, gigi pun telah niki Pak. Titiang aja sudah nggak boleh makan yang keras-keras lagi, kacang aja sudah sakit karena geraham kita sudah habis ya, agak lunak-lunak lah sedikit. Jadi demikian Pak Nggih yang di Kupang ya. Suksemar itu. Rayu. Rayu. Tinggi, kelihatannya semeton yang kebetulan hadir di Zoom ini, materi-materi tentang diksi ini sudah sampai ke seri ke-12, yang di-upload sudah ke seri 10, semua sudah banyak dibahas di sana, silakan ditonton di sana di YouTube, di channel Baca Buta, nanti akan bisa supaya nanti pertanyaannya tidak berulang, karena itu rupanya sudah banyak dibahas di depan.
Oke. Barangkali Punika sudah ini sudah pertanyaan di chat sudah kosong, barangkali supaya memberikan kesempatan juga, ini sudah dari pagi jalan, mudah-mudahan kesehatannya tetap terjaga sehingga kita masih sering mendapat pencerahan. Terima kasih Mangko ya, Kitiang luar biasa. Berapa hari ini berapa pertemuan minggu kita tidak kita hari ini. Saya masih tetap membawa kelelahan dari Sulawesi karena terus terang aja full situasi cuaca yang memang sangat berbeda dengan Bali. Di situ agak panas karena mendekati khatulistiwa. Kita masih lelah. Tapi saya melihat semangat semeton sareng sami begitu, saya harus menyediakan diri saya. Kebetulan dalam standar saya masih bisa melaksanakan tugas. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada sore hari ini sampai menjelang petang ini ada manfaatnya. Mungkin kita masih 2 kali pertemuanku karena memang ini 1 semester kalau saya ngajar ya, hampir 18 kali antara ujian tengah dan ujian akhir. Kita akan bahas tentang eksistensi pandita nanti. Jadi kan baru panditanya seperti apa, karakternya seperti apa, gunanya seperti apa, kadar kemelekat swadharma seperti apa, kemudian orientasi menjadi pandita seperti apa, kemudian hakikatnya seperti apa, eksistensialitasnya seperti apa. Kita akan bahas sehingga dengan demikian kita ingin menjadikan lembaga Diksah ini tuntas, bukan hanya sekedar norma, ya, tapi kita coba kita petakan, proyeksikan pada diri kita. Karena bagaimanapun mungkin ke 14 tahun saya mendikse ini, saya coba mencari satu pengalaman ketika saya sudah jadi sulingnya seperti apa. Istilahnya, orang belum bisa bercerita kalau tidak merasakan. Karena standar saya kalau sudah di atas 10 tahun, pastilah sudah istilahnya kelembagaannya ini, ya konsep kelembagaannya mau di pengetahuan, penghargaan, ini menjadi satu yang boleh dipakai sebagai representatif untuk kita bisa bercerita. Saya kira demikian. Jika ada yang kurang berkenan, maaf ya. Waktu kita hampir 2 jam kita sudah melakukan perbincangan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali melanjutkan Diksah. Nanti usai itu baru kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran yang lain sehingga pemahaman tentang agama kita menjadi sangat komprehensif. Demikian. Wasana kata saya akhiri dengan pramesanti. Om Santi. Suksema Ratu, salam sehat. Rayu. Suksema. Oke.